Masyarakat sekitar mempercayai bahwa hutan ini dijaga oleh jin yang bertubuh besar. Halo seluruhku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, kali ini saya akan membahas tentang alas yang ada di Jawa. Alas yang akan saya bahas yaitu Alas Purwo. Alas Purwo ini adalah salah satu hutan yang tertua di Pulau Jawa. Lokasi dari Alas Purwo ini yaitu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nama Alas Purwo ini berdasarkan legenda masyarakat yang menceritakan tentang awal mula penciptaan Pulau Jawa. Alas Purwo ini memiliki arti hutan pertama atau permulaan di Pulau Jawa. Konon katanya Alas Purwo ini memiliki segudang misteri lur. Dan banyak misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa Alas Purwo ini tempat bersemayamnya para jin di Nusantara lur. Hutan tertua di Pulau Jawa ini menyandang berbagai predikat magis lur, seperti tempat pesugihan, tempat bersemedi, dan masih banyak lagi lur. Jika kalian berkunjung pada satu suro, maka kalian akan menemui banyak orang yang bersemedi di sana. Tujuan mereka bersemedi yaitu mencari wangsit, ingin menaikkan jabatan mereka, dan mencari ilmu hitam. Pada zaman dahulu, hutan ini menjadi tempat berkumpulnya para raja-raja lur. Ada juga cerita bahwa presiden pertama yaitu Bung Karno pernah bersemedi di Alas Purwo ini. Bung Karno ke Alas Purwo ini bersemedi untuk memikirkan bangsa lur. Namun cerita Bung Karno ini masih belum terbukti kevalitannya. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa hutan ini dijaga oleh jin yang bertubuh besar. Di Alas Purwo ini memiliki beberapa gua yang angker lur, seperti Gua Istana, Gua Mayangkara, Gua Padepona, Gua Gajah, Gua Lowo, dan masih banyak gua lainnya lur. Konon dari cerita turun-temurun, banyak orang yang hilang dan gak kembali setelah memasuki Alas Purwo ini. Ada yang bilang kalau mereka hilang karena telah membuat marah penghuni gaib di hutan Alas Purwo ini. Ada yang bilang juga bahwa mereka hilang karena diajak menikah dan diajak ke alam gaib loh. Konon katanya Alas Purwo ini dijaga oleh seorang putri yang bernama Gayarti. Ada sebuah cerita yang dialami oleh seorang jurnalis dan pemandu ekspedisi lur. Cerita bermula ketika mereka bermalam di warung sempit di pos pancur Alas Purwo. Mereka tidur di kursi kayu panjang yang ada di warung tersebut. Ketika hari semakin malam, hal ganjil dirasakan oleh sang pemandu tersebut. Saat itu pemandu mencium bau kembang yang sangat menyengat di warung tersebut. Bau kembang yang menyengat itu ternyata pertanda bahwa warung tersebut telah dikunjungi oleh Gayarti. Konon katanya Gayarti ini datang dengan berpakaian Jawa kuno. Di pundak Gayarti tersampit selendang dengan warna yang senada dengan bajunya. Gayarti ini datang tidak bertujuan untuk mengganggu pengunjung Alas Purwo. Menurut penuturan sang pemandu, Gayarti menceritakan bahwa ia berada di Alas Purwo merupakan sebuah tugas yang kekal. Tugas kekal yang ia jalanin yaitu untuk menjaga perilaku dan tutur kata ke seluruh penghuni alam semesta, sekaligus menebar kedamaian. Petugas Taman Nasional Alas Purwo mengatakan bahwa sosok Gayarti ini memang sering mendatangi wisatawan tertentu. Namun ia tidak mempunyai niat jahat. Bahkan menurut cerita, Gayarti ini sebenarnya adalah putri dari kerajaan Majapahit yang bernama Gayarti Sri Rajapatni. Gayarti semasa hidupnya memilih menjadi biksu Buddhis dibandingkan menjadi penerus kerajaan tersebut. Ada cerita lagi dari budayawan lokal Banyuwangi yang bernama Moh Saiful. Konon katanya Alas Purwo ini memiliki beberapa titik yang konon katanya menjadi tempat persinggahan Nyi Roro Kidul dan asistennya Nyi Ratu saat berada di daratan selatan Jawa loh. Kalau ada yang bisa melihat, konon katanya ada kerajaannya loh. Selain itu ada pula jin kaya raya yang bernama Yusuf. Ia juga bersemayam di sana. Saiful juga menceritakan dulu ada seorang dari Banten yang kerap bersemedi di Alas Purwo ini. Orang tersebut bernama Maulana. Ia bersemedi bertahun-tahun meninggalkan keluarganya.
Hingga bertahun-tahun, Maulana ini belum juga keluar dari hutan Alas Purwo. Maulana keluar dari hutan Alas Purwo terakhir pada tahun 2003 dan kembali lagi ke Alas Purwo dan sampai sekarang belum keluar juga lur. Ada kisah lagi yang lebih mengerikan. Kisah ini dialami oleh Temon. Ia pernah dibawa oleh Nyi Roro Kidul ke singgasana kerajaannya. Jadi saat itu ia hilang saat mencari rumput. Motor yang ia gunakan saat itu ditemukan namun jasadnya tidak ditemukan. Penuturan dari Temon, ia diajak ke kerajaan Nyi Roro Kidul. Bertahun-tahun tidak kembali, akhirnya Temon kembali ketika anaknya mau sunatan. Si Temon ini meminta izin kepada Nyi Roro Kidul dan diizinkan saat itu. Temon selamat dengan jasad yang utuh. Temon saat ditanya oleh keluarga dan kerabatnya, ia mengaku diajak oleh Nyi Roro Kidul ke kerajaannya. Ia diajak melalui salah satu pintu yang ada di Alas Purwo. Namun warga mengira kalau si Temon ini hanya berkhayal saja loh. Kemudian Temon mengajak beberapa kerabatnya untuk ke lokasi tersebut. Namun karena tempat itu tidak bisa dilihat oleh mata biasa, maka yang terlihat hanya hutan saja. Padahal memang di sana adalah gerbang menuju ke kerajaan Nyi Roro Kidul. Itu tadi cerita tentang Alas Purwo yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur lur. Inti dari cerita ini ketika kita memasuki kawasan hutan atau alas, diusahakan untuk berpikiran positif dan tidak mengganggu penghuni gaib di sekitar situ. Oke, semoga video ini menghibur dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah sebut. Cerita ini saya rangkum dari beberapa artikel yang ada di Google. Oke, cukup sekian. Salam selurku.